Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darjat Mengudi, mahasiswa semester 4 Ekonomi Syariah, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Dalam video ini saya akan membahas tentang pembelajaran, yakni video pembelajaran tentang manajemen mutu guna memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah manajemen operasional. Baik, pada video ini akan membahas tentang manajemen mutu. Yang pertama, sejarah perkembangan manajemen mutu. Yang pertama, era tanpa mutu. Jadi, era tanpa mutu merupakan era di mana persaingan belum terjadi. Oleh karena produsen atau pembeli pelayanan belum banyak, sehingga pelanggan pun belum diberi kesempatan untuk memilih. Yang kedua, era inspeksi. Era ini dimulai oleh perusahaan-perusahaan yang produksi barang. Hal ini terjadi karena mulai adanya persaingan antara produsen. Nah, dengan demikian setiap perusahaan mulai melakukan pengawasan terhadap produknya. Pada era ini juga mulai dilakukan pemilihan mutu barang yang dilakukan melalui inspeksi. Yang ketiga, era pengadilan mutu. Era ini dimulai sekitar tahun 1930-an. Era ini juga disebut era statistical control, yang lebih menekankan pada pengendalian, keseragaman produk, dan pengurangan aktivitas inspeksi, serta dilakukan departemen teknis dan departemen inspeksi. Yang keempat, era jaminan mutu, atau bisa disebut quality assurance. Era jaminan mutu ini dimulai pada sekitar tahun 1960-an, yang menekankan pada koordinasi pemecahan masalah secara proaktif. Pada era ini dimulai dikenal adanya konsep Total Quality Control atau disingkat TQC, yang diperkenalkan oleh Arman F. pada tahun 1950. Kemudian era manajemen mutu terpadu, atau juga bisa disebut Total Quality Management. Era ini dimulai pada tahun 1980-an. Di era ini menekankan pada manajemen strategik, yang merupakan suatu sistem yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkesinambungan kepuasan pelanggan pada titik penekanan biaya agar sama dengan biaya yang sesungguhnya untuk menghasilkan dan memberikan pelayanan. Nah, yang selanjutnya, era sistem manajemen mutu. Era ini dimulai pada tahun 1943, yakni pada masa Perang Dunia Kedua, di mana sekutu mulai mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan peledak. Hal ini terkait dengan mutu bahan peledak untuk keperluan militer, terutama oleh pasukan Inggris pada kala itu. Nah, berdasarkan keadaan tersebut, pihak militer Inggris mengembangkan serangkaian standar yang secara umum dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menyediakan produk yang bermutu tinggi serta konsisten bagi kepentingan bahan militer. Nah, selanjutnya, pengertian. Manajemen mutu secara umum yaitu gabungan dari semua fungsi manajemen yang dibangun dengan konsep kualitas dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, tujuan utamanya ialah untuk jangka panjang agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan customer loyalty stabil atau bahkan terus meningkat. Nah, selanjutnya mengenai komponen manajemen mutu. Ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, quality planning,
quality improvement, quality control, dan juga quality assurance. Yang pertama, quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Nah, tanpa quality planning tidak ada benchmark yang jelas, sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan berbeda-beda. Jadi komponen ini merupakan semacam tonggak atau pangkal utama yang harus dijalankan agar komponen lain dapat terlaksana dengan optimal. Kemudian quality improvement, seperti namanya, quality improvement ditujukan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya quality control. Quality control merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Nah, perbedaannya dengan quality improvement adalah quality control lebih berfokus kepada pengawasan proses produksi dan juga produksi yang dihasilkan, bukan mengubah prosesnya. Nah, selanjutnya quality assurance. Quality assurance merupakan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Nah, tujuannya ialah agar ketika dijalankan quality control, tidak terlalu banyak produk yang harus diperbaiki. Nah ya, kemudian fungsi dan manfaat manajemen mutu. Nah, menurut Jumaidi dan Jatmiko, ada beberapa fungsi dan manfaat penerapan manajemen mutu. Yang pertama, meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan sehubungan dengan perdagangan bebas yang tidak mengenal batas wilayah. Hanya produk yang mempunyai daya saing tinggilah yang diterima di pasar. Yang kedua, dengan banyaknya persaingan di pasar, maka konsumen akan memilih produk dengan mutu baik dan konsisten. Nah, yang ketiga, penerapan ISO akan meningkatkan produktivitas, efektivitas operasional, efisiensi, dan juga mengurangi biaya yang ditimbulkan dari barang cacat atau reject ataupun barang yang bermutu rendah dan juga limbah. Yang keempat, penerapan ISO membuat sistem kerja dalam suatu perusahaan menjadi standar kerja yang terdokumentasi. Nah, jadi manajemen mutu dijalankan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumber daya yang digunakan, dan juga setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus-menerus guna mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Nah, manfaat yang akan diberikan dari penerapan manajemen mutu ini ialah untuk mempermudah kegiatan suatu lembaga atau organisasi menuju ke arah kemajuan, lebih efektif dan efisien, serta penjamin mutu. Nah, mulai dari awal perencanaan, selama proses pelaksanaan, hingga sampai hasil yang didapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.